Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavianti, NIM 20102011070. Dan saya dengan teman-teman saya yaitu ada Mbak Ruli. Halo, perkenalkan saya Ruli Nauli Afriana, NIM 20102011061, biasa dipanggil Ruli. Dan ada teman saya satu lagi yaitu Mbak Najla. Halo, perkenalkan nama saya Zafar Najla Maulina, NIM 20110201051, biasa dipanggil Najla. Nah, di sini kami bertiga akan melakukan proyek tugas kemuhamadiyahan yaitu tentang masalah dari anak yang susah untuk diberi makan. Nah, gimana nih? Udah kenal kan sekarang aku sama siapa aja? Di sini kita bertiga mau membahas 4 poin. Masalah 4 poin, yaitu yang pertama, apa yang menjadi penyebab seorang anak susah diberi makan. Dan yang kedua, bagaimana peran kedua orang tua dalam memberikan dampak penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan. Dan yang terakhir, dampak bagi tumbuh kembang anak yang susah makan itu seperti apa. Nah, dari 4 poin itu tadi, kami coba akan sharing jawabannya. Nah, dimulai nih dari poin yang pertama, Mbak Ruli. Apa sih menurut kamu penyebab anak yang susah diberi makan? Kalau dari aku sih kebanyakan anak-anak zaman sekarang lebih suka jajan. Jadi kayak seolah-olah makanan itu bikin kenyang, iya nggak sih? Ya, bener banget. Ada aku juga suka jajannya gitu, jadi susah makan nasi. Nah, itu bisa buat contoh. Di sini juga anak-anak susah makan biasanya tuh ada masalah seperti gangguan pencernaan atau gangguan psikologis. Misalnya orang tua itu memaksa anaknya untuk memakan makanan seperti itu. Kemudian atau anak-anak juga lebih suka jajan daripada masakan orang tuanya sendiri. Dan anak-anak lebih sering main daripada sehingga melupakan waktu untuk makan. Iya sih, bener banget. Nggak cuma anak-anak ya, kita juga kalau ada masalah kayak gitu pasti juga males. Kalau nggak selera makan gitu. Bagus banget nih jawabannya. Nah, untuk masa yang kedua tentang bagaimana sih peran orang tua dalam memberikan dampak penyelesaian masalah tersebut. Mungkin dari Mbak Najla nih, bisa dong sharing jawabannya? Oke, dari aku sih pola asuh ibu itu sangat penting ya dalam tumbuh kembang anak, dalam psikologis anak, kemampuan bersosialisasi anak, mandirian anak, serta perilaku sulit makan pada anak. Dan selain itu, sikap ibu dapat membentuk karakter anak menjadi sulit makan. Di antaranya adalah cara menyiapkan makanan, cara memberikan anak makan, menenangkan anak dengan memberikan makanan ringan, memaksa anak untuk makan, terlambat memberikan makanan padat, dan ibu tidak membiasakan anak makan tepat waktu. Pokoknya kalau ibu itu sangat penting ya peranannya. Dan jika peran ayah di sini menurut saya, itu peran ayah dalam perkembangan anaknya meliputi banyak hal, seperti kognitif, emosional, sosial, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Untuk cocok nih salah satu tentang yang secara fisik keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarganya, menunjukkan dampak yang positif, partisipasi dan perhatian yang diberikan ayah dari anak masih dalam kandungan hingga ibu melahirkan, sampai berusia balita, memberikan dampak yang baik, khususnya bagi kesehatan ibu dan anak. Jadi gitu sih untuk jawaban poin 2 menurut aku. Wow, sangat detail sekali ya teman-teman jawabannya Mbak Najla. Nah, kita bisa masuk nih ke poin ketiga. Bagaimana sih cara mengatasi anak yang susah makan? Mungkin aku bisa sharing nih ke teman-teman semuanya. Menurut aku, kita jangan malas untuk memberikan pujian pada anak jika dapat menghabiskan makanannya. Ini untuk motivasi anak-anak dalam memenuhi jumlah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan apabila anak terlalu rewel dan sulit diberi makan, maka dapat mengajak jalan-jalan atau menggendong anak selama makan. Jika anak-anak pilih makanan yang contohnya tidak suka sayur, maka ibu bisa memberi 2 pilihan. Jika anak tidak suka sayur, tapi masih suka telur, maka ibu dapat mencampurkan sayur saat membuat telur dadar contohnya, sehingga sayurnya tidak terlalu nampak dan anak jadi mau makan.
Nah, kita harus pintar menyajikan makanan dengan bentuk yang menarik. Apabila anak terbiasa mengkonsumsi jajanan seperti ciki, permen, atau makanan sejenisnya, maka bisa diganti dengan makanan ringan yang lebih sehat dan mengenyangkan, seperti puding buah susu, roti, biskuit, buah-buahan, agar kebutuhan gizi anaknya juga terpenuhi. Jangan berikan makanan ringan mendekati waktu makan besar, agar anak tidak gampang merasa kenyang. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Wah, benar sekali tuh. Yang jelas kita bisa ganti menu makanan supaya anak tidak bosan. Ya, benar banget. Kita harus pintar mengolah makanannya biar anak bisa tertarik sama masakan kita. Iya, nah kita masuk ke poin terakhir nih, yaitu dampak bagi anak. Gimana nih kalau dia susah makan? Kalau dari aku sih dampak terhadap tumbuh kembang anak yang kesulitan makan. Berkepanjangan pasti berakibat menurunnya asupan kalori yang dibutuhkan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurutku dampak sulit makan pada awalnya itu berpengaruh terhadap berat badan, akan berpengaruh tinggi badan, dan juga status gizi. Iya, jawaban kalian benar banget. Menurut aku juga kesulitan makan yang sederhana, misalnya karena sakit yang biasanya tidak menunjukkan dampak yang berarti pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun, pada kesulitan makan yang berat dan berlangsung lama akan berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Nah, jadi dari beberapa poin masalah kita tadi itu bisa disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor anak yang susah makan, yaitu faktor internal, eksternal, dan lingkungan. Solusi dalam mengatasi anak yang susah makan, memberikan pujian pada anak jika dapat menghabiskan makanannya. Nah, dampak penyelesaian masalah terhadap peran ayah dan ibu, pola asuh ibu sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan psikologis anak. Kemampuan bersosialisasi anak, kemandirian anak, serta perilaku sulit makan pada anak. Selain itu, sikap ibu dapat membentuk karakter anak menjadi perilaku yang sulit makan, diantaranya cara menyiapkan makanan, cara memberikan anak makan, menenangkan anak dengan memberikan makanan ringan, memaksa anak untuk makan, terlambat memberikan makanan padat, dan ibu tidak membiasakan anak makan tepat waktu. Nah, secara detail, peran ayah dalam perkembangan anaknya meliputi banyak hal seperti kognitif, emosional, sosial, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Kesulitan makan berkepanjangan berakibat menurunnya asupan kalori yang dibutuhkan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dari kalian, saran untuk masalah ini gimana nih? Saran dari aku sih, ibu harus memperhatikan pertumbuhan anak melalui asupan makan yang dapat menimbulkan nafsu makan anak, sehingga asupan gizi untuk otak dan tubuhnya dapat tercukupi. Dan untuk poin yang kedua, sabar ketika anak tidak mau makan dan berusaha untuk menemukan cara-cara kreatif lainnya dalam menyajikan makanan dan memberikan anak makan. Saran dari aku untuk posyandu maupun petugas kesehatan diharapkan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak ada yang terkena defisit pengetahuan ya. Iya, benar banget jawaban dari kalian. Nah, ini kita tentang pembahasan 4 poin tadi mungkin sudah cukup ya, dan alhamdulillah semua poin tadi sudah terjawab, dan mungkin dari kami sudah cukup dalam membahas masalah tentang anak yang susah makan. Tentu saja kami masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya dan teman-teman, mohon pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.